Hai, selamat datang di Ospek, obrolan sudut pandang Senjakata. Episode kali ini aku bekerja sendiri karena beberapa teman-teman ada yang mangkir. So, hari ini aku bersama abang-abang ganteng. Bang, siapa bang? Abang ini ngeri kali ngomong kayaknya. Baru jam segini kok tegang kali. Silakan perkenalan diri kalian. Kok aku nggak kenal sama kalian. Silakan dari abang kacamata. Saya Wawan. Bang. Aku Nurul. Gua Rian. My name is Rizky. Gua Rian. Dan kalian adalah Bersekitar. Yeay. Apa itu bersekitar? Terserah siapa yang mau jawab, abang-abang. Rul, apa Rul? Aku lagi kata Nurul. Sekitar itu dari skenan musik yang ada di Tanjung Pinang. Comot dari satu Comot. telah menjadi bersekitar. Ya Kalau- kan? Kalau filosofnya sendiri, arti bersekitar itu apa? Brian. Filosofinya, Bang Ryan? Kalau dari pertama sih bersekitar itu sebelum dibuat, jadi di Tanjung Pinang ini sendiri sekitar tahun-tahun 2000 apa ya, kelas 2 SMP, 3 SMP, 2011an lah kayaknya, musik-musik underground masih masa jayanya, jadi ada dapat beberapa scan gitu, terus setelah larut bertahun-tahun akhirnya mungkin isi skinnya pada punya kesibukan masing-masing kan, jadi acara agak memudar ya kan. Jadi bersekitar ini berdiri ketika generasi bawahnya yang masih pengen berkarya, masih pengen nunjukin lah kalau eksistensi musik yang ya bertema tidak seperti biasanya ini, masih pengen berjaya gitu. Jadi bersekitar ini isinya lebih dari satu scan lah. Oke. Nggak bisa disebutin scannya mana aja, yang jelas yang kami rangkul itu yang pengen yang masih pengen yang masih aktif dalam scan itu, pengen ngurus acara lagi, pengen buat acara lagi, jadilah bersekitar. Nice, berarti di dalamnya memang banyak orang-orang yang berbeda lah ya. Kalau apalagi mulai dari selera musik pasti berbeda ya. Ya. Hebat loh bisa nyatuin gitu, keren. Terus member isi dari bersekitar sendiri nyampe nggak 25 orang? Lebih? Kenapa cuma 4 yang datang? Oh, 22. Oh 20. Bang, tolonglah Bang Wawan. 22 cuma datang 4 ya? Mana 18-nya? Tidur ya. Kerja. Tidur, balik kerja capek tidur. Betul. Terima kasih loh kalian sudah menyempatkan waktu mau ngobrol sama Eike ya nih. Kita ngobrol apa nih? Tentang movement lah ya. Bersekitar sendiri kalau misalnya secara tahun mereka kalian sudah ada tuh dari tahun berapa? 1000 sebelum Masehi. Pas Belanda datang. Dari tahun Bareng juga sama Belanda, VOC. Tahun 2020 lah. awal 20 atau akhir 19? Akhir 2019. Akhir 2019. Kenapa kalian maksudnya tiba-tiba bisa mengumpulkan dari kalau kayak dari bahasa Nurul ya cuma satu akhirnya kasih nama bersekitar, terus itu gimana ceritanya? Memang kebetulan memang ada satu tongkrongan, tapi kan karena beda, kadang-kadang kan kita kalau beda selera kan belum tentu bisa nongkrong yang sama walaupun kita berteman dengan siapa saja gitu ya. Nah itu gimana cerita awalnya? Awalnya sih dari aku sih Kak. Oke. Ini abang-abang. Oh iya, sebenarnya abang-abang. nih. Mas Dadan kan. Siapa Dadan itu? Pergi Danan. Dadan tuh abang-abangan. Oh, abang-abang tunjukin. Alhamdulillah nggak hadir ya. Kami adik-adiknya aja nih. Oh. Mau enggak lah. Oke, terus Nurul. Dari Dadan, Pergi
bincang lah soal ini nih buat acara kayak mana ya. Nah, nggak ada masa nih kak. Aku mungkin lebih banyak kenal kan kawan-kawan yang dari skenan lain. Itulah sama Dadan coba dihubungi satu-satu akhirnya mereka rupanya punya semangat yang sama. Itulah jadilah seperti itu kan. Awalnya di WhatsApp grup ketemunya apa memang udah langsung ketemu? Oh, di MIG. Udah ini lah ya, maksudnya dengan profesi masing-masing ya. Kadang-kadang kan di DMIG itu profil tuh ada yang selebriti gitu ya, art, shop, retail, public figure gitu kan. Di DM dibalas ya, alhamdulillah ya. Sama berkakak soalnya. Hah? Udah centang biru aku namanya. Oh ya, oke. Verify. Oh jadi pertama kali ketemu di WA group ya? Udah gitu pertama kali ketemu meet lah gitu, semua teman-teman di WhatsApp group ketemu gitu. Itu kapan? Pas ini Bapak mau gigs pertama. Ya mau gigs pertama Gigs pertama kali lah, kapan tuh? itu in the Roots. Awal Januari, Februari. Oh yang di Roots ya? yang di Roots. Awal Februari. Februari. Tanggal 2. Bersekitar satu ya? Bersekitar volume 1 ya? Oh, Ryan nggak ada ya waktu itu ya? Ada. Dia besoknya nggak ada. Oh besoknya berangkat. Oh iya. Ini Haji. Kenapa bisa kepikiran ingin bikin acara pertama itu bersekitar volume 1? Terus kenapa namanya bersekitar volume 1? Gimana ceritanya dari anggaplah ya misalnya untuk Sinan sendiri itu sampai pada di momen tersebut kan pasti vakum tuh udah lama bang ambil kursi bang pasti momen itu kan udah lama banget vakum kan, ceritalah berbagi. Apa tuh? Mau Ya mau kayak sedih apa ada sih? yang bang Sini lah bang, sambil makan nggak apa bang? ambil makan. Ayo Nurul, silakan. Ada Bang dan abang-abang Tanjupin. Abang-abangan. Masuk YouTube bang. Udah sering. Sombong ya. Dia aku masuk. Bang, suaranya agak besar sedikit bang. Jauh nih. Apa lu? Kayak mana cerita awalnya tuh bang? Kok yang Ke bawah, nanya? ke bawah. Kalau yang nanya. Pokoknya singkat cerita gini Bang Dadan. Bang Dadan belum kenalan. Kalau saya udah kenalan dulu bang. Udah lah. Sombong loh. Tidak kan sering jadi pembawa acara juga. Oh iya. Pertama kali bersekitar kan bikin movement itu kan adalah bersekitar volume 1. Ya. Nah cerita dong gimana bisa akhirnya ada acara di tahun tersebut di mana sebelum-sebelumnya kan vakum tuh udah lama sekali gitu untuk gigs sendiri. Jadi awalnya terbentuk kan dulu sebelumnya Tanjung Pinang udah ada beberapa komunitas. Terus Dia dilihat ketawa loh. dari komunitas yang sebelumnya pun udah pada vakum. Jadi ada beberapa orang dari komunitas sebelumnya yang masih pengen bermovement, cuman dari komunitas mereka Nggak support juga. udah nggak support juga. Dan akhirnya itulah kami semua bertemu lah, mau bergerak lagi, cuman nggak usah pakai nama Sinan sebelumnya. pakai nama Sinan sebelumnya. Dia tidak punya pertanyaan aku. Bagaimana bisa menjadi bersekitar volume 1? Silakan. Itu kan ceritain dulu. Oh ya. Siap. Ya, jadi udah ngumpul juga. Terus inilah ngobrol lah. Jadi kira-kira langkah awal untuk jalanin movement ini nih, apa langkah awal yang kita bikin? Itulah setelah setelah dipertimbangkan dan lihat di
di movement sebelumnya kayaknya yang paling gampang diterima nih mix musik. Itulah terbentuklah bersekitar Vol 1. Oke. Boleh teman-teman yang lain boleh jawab. Apa sih rasanya bikin gigs tuh? Mungkin kan pasti kalau yang pernah di sinan sebelumnya biasa bekerja sama, ya mungkin sudah terbiasa lah ya, paling tinggal menyesuaikan. Pasti kan ada beberapa teman-teman di bersekitar newbie lah gitu kali ya, mungkin yang belum pernah punya pengalaman sama sekali gitu. Ada kendala nggak sih pada saat itu? Kalau untuk kendala nggak ada sih. Ya untungnya yaitu dari beberapa komunitas yang ada kan sebelumnya, mereka udah pada tahu gimana rules buat acara kan. Ya tinggal diarahin lagi ya, gimana nanti pas hari H-nya, sebelum hari H prepare gimana, rata-rata udah pada tahu, dan tugasnya pun udah pada tahu ya, jadi nggak keteteran. Sepengetahuan kalian di Tanjung Pinang ini berarti bisa dikatakan, kalau aku lah maksudnya aku menilainya bisa dikatakan dengan minimnya skena, berarti cuma ada kalian aja bersekitar, benar nggak sih? Kalau untuk saat ini, sampai hari ini. scene musik, Iya. Kalau musik underground. banyak sih, simbolon banyak. musik minoritas kamu sendiri kayaknya sih kan. Ada banyak sih, kayak dari anak-anak kawan-kawan punk kan juga ada. Oh iya, Street Crew itu juga masih aktif kan. Ya ada sih beberapa. Nyampe 5. enggak, kita kayaknya yang aktif cuman Tanjung Pinang Street Crew aja. yang bilang itu Gurindam Society. Gurindam. Street Crew tuh siapa ya? Itu Pang. orang Kecil. iyalah orang Feris. Feril, Oh. adiknya. Feril. Steril. Feril. Oh Feril. Maaf bang. Aneh nggak tahu bang. Makanya aneh nanya. Oh gitu. Jadi kurang lebih 3 lah ya berarti ya? Ya. Di Pinang ya. Iya. Ya kan. Kalau di Kijang Bintan kan ada lagi. Iya betul. Oke. Sesudah bikin bersekitar volume 1 yang kalian rasakan, mulai dari animo, respon lingkungan sosial, respon teman-teman yang dulunya berskena sesudah itu mungkin sekarang vakum, apa yang kalian rasakan? Mungkin lebih ke kayak kebetulan yang pas Vol 1 itu kan banyak kayak abang-abangan yang dari scene sebelumnya nih pada datang juga nih. Nah mereka yang udah lama nggak ketemu tuh jadi ketemu, ya kayak Oke, ya silaturahmi ya. Silaturahmi lagi Iya, kan. bener. Karena udah karena sebelumnya yang kayak aku sama Dadan buat itu pun ada kolektif Terabas itu kan kurang lebih sama yang dibuat itu. Cuman ruang lingkupnya kan nggak terlalu besar nih. Nah di sekitar ini kan rame dari banyak scene-scenean yang ada di Pinang jadi nyatu lagi. Nah jadi orang-orang lama itu pada ketemu lagi, ya silaturahmi sih jadinya. Kalau lingkungan baru, lingkungan sosial baru ada nggak? Ya maksudnya ya itu dengan ada bersekitar, ternyata yang kalian temukan adalah apa gitu, atau misalnya yang kalian dapatkan adalah apa selain aja silaturahmi ya? Sejauh ini belum ada sih kan. Tapi Ada sih. Apa tuh? Ya, kalau masalah yang kami temuin tuh kayaknya dari passion anak-anak muda Tanjung Pinangnya sih. Kalau dari penonton yang datang aja zaman dulu sama zaman sekarang tuh kan beda kan. Rame yang zaman dulu, karena mungkin zaman sekarang passion anak-anak mudanya udah di pub mungkin. Oh karena pilihan lebih banyak lah. Ya itu karena redupnya tadi itu mungkin kan, ya acara musik di sini. Oke. Menurut kamu Ki? kalau aku sendiri kayak mengenai gigs yang pertama dari persekitar itu sendiri, kalau dari kami yang emang dari basicnya juga dulu sebelumnya juga di skena itu, kalau di gigs yang pertama ini kalau menurut aku sendiri itu kayak kepuasan kami lagi gitu, yang dulu kami hauskan gigs kayak gini udah
udah kami teguk nih Heeh. di diri kami gitu. Heeh. Udah ada gigs kayak gini. Terus kalau untuk yang di sekarang ini Kak, kalau aku lihat mungkin untuk anak-anak yang mungkin SMA yang pas masa kejayaan gigs yang up banget yang tahun kisaran 2013, 2012 gitu kan. Mereka belum tahu nih bahwasannya kalau gigs ini seperti ini gitu di Pinang. Masa? Kalian Kebanyakan. bisa ngerasain gitu? Kalau untuk anak yang SMA sekarang. Sekarang? Masa? Anak sekarang nggak pernah merasakan? So kalau kita lihat Gigs. Kak, sekarang kan vakum udah begitu lama. Terakhir mungkin kalau yang pun ada 2016 atau 2017 begitu lama vakum. Terus kayak sekarang anak-anak yang SMA nih, wah ternyata emang di Pinang ini ada yang kayak gini. Dari kenapa aku bisa bilang gitu Kak? Dari anime yang datang untuk gigs pertama kami, itu kami punya target tiket cuma buat tiket itu 100 kurang lebih 120 gitu lah lupa. Kalian cetak 120-an misalnya gitu. kurang lebih Ha? gitu. Yang datang itu mau hampir 300-an Kak. Masa? Swear. Wah. Aku juga kaget aku di bagian tiketing kan. Saking kagetnya nih lah Habis tiket udah ya? habis. Tiket udah habis jam 8:30 malam. Sedangkan gigs itu kurang lebih sampai jam 11 Kak, jam 11-an lah. Nah, dan jam 9 itu masih Ada yang rame, masuk. hampir si rame yang datang. Sila. Wah, saya senang kalau rame-rame nih. Nah, dari Muatin, pepetin belakang. Pokoknya masuk, harus frame masuk semuanya. Belakang, bro. Mencari keramaian. Jarang-jarang rame satu frame. Ya berdiri aja Pak. Oh iya. Serius, maksudnya memang anak SMA zaman sekarang memang mereka tidak pernah merasakan atau ya merasakan lah kali ya, yang namanya gigs ya. Ya, dan kalau dilihat dari kayak maksudnya kok zaman dulu kan orang anak-anak SMA lewat atau bisa dikatakan orang yang nggak kenal lewat udah bisa pakai baju band nih. Maksudnya, wih baju band ini nih. Kalau sekarang udah nggak ada kan? Ya udah dikit bisa dibilang sih. Kasian loh kalian loh. Wah, nikmatin masa jahat lo, astagfirullahaladzim. Karena kayak mana ya Kak, kalau menurut aku sendiri Aha. di era yang sekarang yang semakin modern lagi dan makin banyak lagi nimbul genre-genre yang baru gitu, yang mungkin anak-anak muda sekarang menyukai hal seperti itu. Jadi kalau untuk yang musik-musik yang kami biasa mainkan gitu, mereka-mereka ini sebenarnya kayak kaget gitu di umur mereka yang masih kayak anak-anak SMA gitu. Wah rupanya ada kayak gini loh di Pinang sih. Ada yang baru datang, silakan Mas, berdiri Mas. Sapa-sapa dulu teman-teman. Halo, nama saya Ardi. Hai Ardi. Ardi bersekitar sebelahnya Bang, silakan. Halo, nama saya Ali. Hai Ali bersekitar, selamat Kayak datang. lagi- Selamat datang di bersekitar. Kayak lagi di kelas ngajar gitu ya. Iya, Yang kan? terlambat siapa namanya begitu. Kan gak kelihatan. Oke. Wah, 300 lumayan ya. Aku masih penasaran tentang bersekitar volume 1. Dengan kalian bikin bersekitar volume 1 itu secara cuan ada nggak sih? Kemarin dapat cuan nggak sih? Kalau untuk apa ya dibilang Kalau untuk profit, untuk mencari profit itu enggak? enggak, karena memang udah terbentuknya ini nih udah di komitmen kalau kita ini kolektif yang berjalan sendiri mandiri. Karena kalau dibilang untuk mencari uang dari situ udah enggak sih, maksudnya ya jangan sampai lah. Ya, Ryan tambahan? Ya kami memang dari awal bikin kan memang dari dulu sih, dari pertama-tama bersekian pun diajarin abang-abangnya, kakaknya kan. Ya kalau kolektifan ya pakai uang pribadi apa segala macam tuh memang nggak. Sebenarnya untuk bikin yang gigs gini nih untuk
kesenangan aja gitu, maksudnya untuk kepuasan pribadi sih daripada nyari cuan gitu. Kalau dibilang ada cuan, dapat juga cuan, tapi cuannya nggak sampai yang per orang ada dikasih tarif ya enggak. Cuma untuk nutupin ya paling alat apa gitu aja. Kalau untuk uang lebih lah istilahnya itu ya jatuhnya masuk ke uang kas sih. Oh gitu. Uang Nah kas itu yang pertanyaan aku untuk itu dari bikin Bersihgitar volume 1 kalau angka lah ya. Aku mainnya angka lah ya. Mau 10 juta. Wak. Ya, mak aku langsung marah, Wak. Bersihgitar volume 1 tuh udah bersih ya, misalnya udah bayar ini terus segala macam bersih. Nyampe nggak sih sejuta sisanya? Kurang lebih. Lumayan. Besok bikin acara kita. Oh, Dan kemarin kita masak. Tadi nari. nah aku tanya sama mas-mas yang baru nyampe deh. Apa tuh? Iya, mau lagi pesen ya. Kayak suaranya gede, tahu. Ngomongnya gede. Oke. Badannya gede juga. Jangan aku. Ardi, kenapa kamu ikut Bersihgitar? Kenapa ini ikut? Gabung di Bersihgitar. Gede tuh. ingin mengetahui sih hal baru. Lagian juga senang dengan musik-musik kayak gitu. Ada grup sih. Sebelumnya memang Belum pernah. pernah. Oh. Baru pertama kali sih gabung, jadi ya masih bingung. Welcome to the jungle. Apa yang kamu rasakan ikut berskena? Seru-seru juga ada. Juga baru-baru juga. Beberapa. Kalau yang ngeselin ada lah pasti ya. Anjal-anjal gitu ada. Ya pastilah. Pasti ada. Biasanya lah. Oh ada oknum. Wah. Nggak ada lah musik kok. Live group. Kick dari grup. Kalau Ali sendiri ngeband ya kalau nggak salah, bener ya? Wah anak band nih. Ngomongnya gede kemarin. Iya. Kemarin main waktu yang di acara Iklan. Sorry ya lagi di sirkuit JP. Ya kebetulan di samping belakangnya Sentul. Jakarta. waktu volume 1 ikut perform ikut. Sorry, ininya apa? Bandnya main musik apa? Genrenya Ya mungkin genre kali ya. Genre. Bahasa bakunya genre kali ya. eksperimental. Eksperimental kayak apa? Bintang kayak siapa? Band dulu kayak siapa? Atau band-band artis siapa? Band-band artisnya kayak siapa? Market Blues. Hah? Market Blues. Naked Blues. Hardcore gitu, basicnya hardcore. Hardcore. Mereka ada maksudnya unsur metalnya, nggak totokan hardcore gitu aja. Ente sebelumnya ini Sinan. Hah? Sinan maksudnya di skena pernah. Enggak, baru terus sekitar ini. Apa rasanya? Ya, senang. Saya seperti Anda. Kok kayak anak-anak TK ya seneng gitu ya. Seperti Anda menjadi Iron Man. Iron Man. Terus beberapa hari ke depan sebentar lagi kalian bikin acara, bener nggak sih? Betul nggak? Betul ya. Itu acara apa? Volume 2 apa gimana? Ardi, silakan menjawab. Yang kedua tuh ya. Nggak tahu aku. Temanya sih Halloween sih. Oh Halloween, berarti bukan Bersihgitar volume 2 bukan ya? Bisa. Belum. Masih tema Halloween. Ceritalah konsep buat acara besok. Ya siapa tahu misalnya ini di postnya sebelum hari H kan, jadi teman-teman yang lihat kan bisa datang. Konsepnya sih ya pakai kostum Halloween, tema Halloween. Oh. Acaranya di Pabrikan. Pabrika. Jangan pedagang weh. Oh iya. Begas. Siapa tuh? Pukul aja. Berapa orang ya? 2, 4, 6, 7. Lumayan. 25%-nya. Karena aku sendiri perempuan, jadi aku tanya tentang perempuan lah. Menurut kalian, perempuan dalam skena ada nggak sih saat ini Di Pinang. Siapa? di Tanjung Pinang? Ya menurut kalian di Bersihgitar. Kalau di Bersihgitar sendiri sebagai volunteernya belum ada. Penonton? Penonton ada banyak, masih ada.
Rata-rata mereka yang mengerti apa enggak? Enggak. Raya rasanya macam enggak. Ada sebagian yang tak ngerti tapi ingin mau Dia bawa daftar. cowoknya aja. Nah, bisa jadi Kemungkinan 60% yang ngerti, 40% itu ya kayak Cari diajak jodoh juga. temennya, Mau cari jodoh. pacarnya. Kalian senang kalau yang datang nonton ada cewek-cewek gitu? Kalau bajunya feminin gitu kurang sih. Sangat jujur sekali Anda. Salah, kenapa? Bikin semangat juga. Betul. Ya, ada yang koneksi. Kalau pakai celana gemes kan lucu juga sih. Itu normal nih. Berarti Anda normal. Pernah gak sih kalian berpikir untuk movement dari Bersekitar sendiri untuk mengenalkan movement sinan musik atau misalnya bahasa mudahnya apa ya, cokokan musik ke anak-anak sekolah zaman saat ini? Kalau dibilang gitu, saya rasa ada sih Mbak. Cuman kalau untuk sekarang karena kemarin kami baru mulai, terus ada pandemi gini juga, jadi kan itu yang membuat redup kan. Nah ini masih nyari-nyari pemanasan dulu. Oh makanya besok ada acara ya. Biar di ini lagi, biar nampak lagi kan. Kalau tak ya. Tapi pasti nanti mungkin ada juga. Nggak mungkin kan kalau anak mudanya nggak bergerak terus kan, bergeraknya di kreativitasnya mabuk aja untuk apa? Yalah tuh. Ngajak-ngajak ya kan. Syup. Terus kalau menurut kalian sebenarnya momen itu ada nggak sih, maksudnya kesempatan untuk pendekatan ke anak sekolah? Nurul, Kemarin sih kak. Hah? Gimana? pendekatan untuk anak-anak yang iyalah istilahnya apa ya? Kalau dulu kan karena memang tidak banyaknya pilihan, teknologi juga belum terlalu berkembang, anak-anak sekolah pun rata-rata tahu ya, misalnya tahu lah, oh ada acara gigs dan lain-lain. Kalau sekarang kan kayak yang kalian jelasin gitu ya, rata-rata mungkin maaf lebih senang musik yang mesti nongkinya di pub gitu kan. Sekarang kan mungkin kalian, separuh dari kalian dulu merasakan masa teenager itu ya serunya memang datang ke sebuah gigs gitu. Makanya tadi pertanyaan aku sebenarnya ada nggak sih momen kalian di Bersekitar tuh untuk mengenalkan kepada mereka gitu? Terserah lah mau bagaimana caranya. Sementara ini sih pendekatan untuk ke anak-anak sekolah sih belum ada sih kak. Mungkin kedepannya bakalan ada planning seperti itu. Masuk ke sekolah? Enggak mungkin ya. Enggak sih. Lebih Kena ke, usir nanti lebih kita. ke inilah kawan-kawan. Kalau persentase anak zaman sekarang? Maksudnya yang di bawah 20 lah, yang suka-suka pergi-pergi ke gigs itu, suka musik-musik kayak Dari 100% mungkin sisa 15% sih kak. yang suka. Iya, menurut aku ya sejauh ini ya. Yang masih ingin lah, yang masih ingin. Karena selama ini aku ketemu orang-orang baru kan, hidupin musik-musik itu di tempat potong aku juga kayak merasa aneh gitu sebenarnya sih. Masa? Iya, banyak yang nggak tahu lah sebenarnya kan. Banyak yang nggak paham nih genre apa, seperti ini, seperti itu sih kak. Untuk bikin acara sekarang susah nggak sih? Susah. Oh ya, kendala di Ada gampangnya. Kendalanya pasti di tempat aja sih sekarang. perizinan Ya, juga. perizinan. Masih polisi. Masih. Makanya sekarang untuk apa? Untuk mempermudah perizinan, Nemping lah kami. jadilah jadi numpang bikinnya di tempat yang udah punya izin keramaian yang resmi. Oh. Wadah sih kayaknya kurang di Tanjung Pinang. Iya benar. Mungkin kedepannya ada wadah yang bisa dijadikan satu, mudah-mudahan ada sih kak. Mudah-mudahan. Amin. Ya, kalau dibilang ada, itu ada kan salah satu banyak kan abang-abang kita juga kan yang punya roots Oh ya, di tempat dia pun bisa. ya bisa, cuman kan sekarang masih dia kan masih pandemi, jadi untuk bikin acara yang di outdoor Masih belum berani dianya juga. ya itu masih belum berani. Tadi aku penasaran, Wawan ada ngomong tentang kolektif Trabas.
Jadi memang sebelum Bersekitar tuh memang di Pinang ada kolektif Trabas. Ya sebelumnya ada sih. Itu bentuknya Sama konsepnya kolektif yang lebih ke apa ya? Trabas itu kemarin organize band-band luar yang datang ke sini. spesiali itu khusus untuk itu aja. Kebetulan pas waktu berjalan itu yang ada band-band luar datang. Oh, oke. Dan itu cuman sempat beberapa 5 Iya, 4 atau 5 kali. kalau nggak salah tuh pertama Total Dread dari Depok, kedua Judas dari Jakarta, Tangerang, Detention Palembang sama Egoism Palembang, terus screening film Surf to the Green itu, terus sama terakhir turnya Risau. Oh sama ini apa? Siapa? Turtles. Oh iya, Turtles itu pernah di sini. Apa? Turtles. Oh, Turtles Batam. Nah, Itu place-nya di mana? waktu Turtles itu di Bukan di- untuk selama kolektif Trabas berjalan sebelumnya? ada satu tempat usaha kawan di Hah? Bos Kiramat barber. Hah? Nah memang konsep barbernya ada space untuk acara itu. Kenapa nggak dijalanin lagi Bersekitar di situ? Kebetulan barbernya itulah jelasin kan. Ini kebetulan yang punya barbernya ada nih ownernya. Enggak lah. Masa kontrak rukunya Udah udah habis. Ya udah habis. Terus tuh mau lanjut, omset kurang. ada something lah. Ya ada kendala juga. Padahal Nah, udah enak ya, ada place tuh ya. ya. Nah kebetulan pas udah jalan itu kan Trabas itu ada 5 kalau nggak salah. Nah salah satu kawannya ada yang pindah keluar kota. Nah jadi nyetak juga kan. Ya udah akhirnya ngumpul sama anak-anak juga jadi Bersekitar, jadi yang lanjutin tetap jalannya kayak gitu tapi ke Bersekitar. Trabas udah ganti Instagramnya juga udah ganti. Oke, pertanyaan berikutnya dijawab masing-masing ya. Anggaplah Bersekitar itu one of different gitu. Kalian memang beda sendiri lah, walaupun dari berbagai macam karakter dan orang dan apa yang kalian senangi itu berbeda dan kalian menyatukan di dalam satu Bersekitar. Anggaplah kalian tuh uniquely lah ya, beda sendiri gitu. Apa sih yang kalian rasakan menjadi salah satu bagian dari Bersekitar? Ki, mulai dari kamu. Gimana nih kak? Yang lain ya. Yang lain lah ya. Ali. Ali sembunyi mulu. Nangkep. Gimana? Anda menangkap? Silahkan jawab dulu. Apa ya? Senang sih jadi ya maksudnya yang dari aku kan udah bisa lumayan lama lah atau apa ngikut yang scene seperti ini ya. Abang-abang. Panggilnya gitu di abang-abang. Terus? Ya senang sih. Senang aja. Ya maksudnya jadi diri sendiri. Wow, oke. Nurul? Lebih diterima sih kak. Masa? Ya, Diterima dalam arti? ya dari ini ya apa ya? Genre musik Hah? dulu kan ada pengkotak-kotaan nih, Kak. Oke. Di gap-gap gitu kan. Aha. Nah sekarang nih jadi satu lebih apa ya? Lebih klop sih kayaknya. Kami butuh senjata ini ada. Kami butuh senjata ini ada. Asik. Gitu sih kak. Pengen ngelut lagi ya. Ardi? Kalau saya sendiri sih kayak karena udah banyak tidak ada lama juga gigs gak ada, Aha. muncullah Bersekitar untuk mulai lagi. Jadi ya butuh proses juga Proses untuk untuk berkembang. berkembang Oke. lagi. Dadan? Dia mau in frame, Ian, geser ke Dadan. Biar dia frame, masuk frame. Inilah apa pastinya senang lah yang kemarin datang ke gigs cuman datang aja. Sekarang
jadi volunteernya. Wow. Ada ya? Apa? Ada yang kayak gitu? Apa maksudnya? Ya maksudnya ya sebelumnya cuma Dia. datang nonton, akhirnya aja. Oh dia? Oh Iya, kamu? iya. Oh. Kan kita tanya pendapat pribadi. Dia yang nanya dia yang Wah, lupa. bang ini. Terus. Itu aja. Iya. Gitu aja. Bangga nggak? Ya pastinya lah, orang tua aku juga bangga. Bawa orang tua lo. Ini kan, mak pergi mak mana? Gigs mantap. Mama aku nggak gitu, Pak. Mama aku nggak gitu. Balik jam berapa? Mama aku ya nanya balik jam berapa? Nggak gitu, Mama. Itu kalau misalnya pergi ke gigs kan terus tuh orang tua tanya, dan kok pakainya kayak gitu hardcore punk mah? Oke mantap. Nah, Aduh, maulah mamanya kayak dia. Ali, Jadi gimana? apa yang kamu rasakan selama kamu menjadi bagian dari bersekitar? Yang pertama pasti ya. Misalnya akhirnya aku punya pacar gitu kan? Yang kalau dulu kan nonton acara ya cuma nonton gitu aja. Mm-mm. Ya kalau pas bergabung di sekitar nih ya jadi bagian dari acara itu. Jadi bisa ikut terlibat lah gitu. Yang kamu dapat selama terlibat? Dapat apa nih? Ya terserah pelajaran yang ada di diri kamu yang kamu dapat. Ya introversi dari kawan-kawan juga harus banyak kenal orang. Banyak kenal karakter orang. Oke, kalau Rizky? Kalau dari aku sendiri kak, yang pastinya seneng ya. Karena emang sebelumnya dari pas zaman dulu lah, masih zamannya jaya-jayanya gigs. Sebenarnya yang kayak bersekitar ini yang aku mau gitu kak. Karena dari dulu, karena yang aku lihat kayak yang ini genre sesuai genre aja gitu kan, kayak yang tadi dibilang teman-teman sebelumnya. Pentimpitan lah. Kalau yang di genre ini hanya sekedar di skena dia doang gitu. Nah di persekitar ini sebenarnya hal yang aku pengen dari dulu gitu kak. Dari semuanya itu gabung satu gitu. Jadi nggak ada perbedaan, nggak ada yang kayak seakan-akan kayak terlihat membenci skena ini dan ini gitu. Jadi ya memang walaupun kita beda-beda genre, tapi kita bisa jadi satu pemikiran gitu kan. Dari aku sih itu yang buat aku ada di persekitar itu. Dan juga rindu yang hal kayak gini tuh, yang rame bisa bareng-barengan, terus gigs tuh dengan kepuasan kami masing-masing gitu. Itu aja Kak. Rian? Yang paling tua dalam skena. Old. Kalau aku sih perasaan pribadi ya, sedih, capek sih ya. Sombong ya, kesel loh. Bukan capek ngurus gigs segala macam, maksudnya capeknya tuh dalam hal nerima bikin gigs nih. Ada omongan-omongan yang nggak enak juga gitu dari kawan-kawan, apalagi kalau misalnya orang yang kami minta tolong tuh orang-orang yang punya tempat atau alat gitu kan, bahasa ada kemarin sempat juga jumpa gitu bahasanya kurang berteman Welcome lah. Tapi kalau untuk perasaan pribadi selama ini saya mengikuti gigs dan berkecimpungan di dalamnya, ya nggak ada lagi yang bisa dilakuin untuk kepuasan pribadi aja sih. Itu aja sih, maksudnya senang aja kalau bisa buat acara musik yang kayak ini. Kalau misalnya bukan kami, siapa lagi? Betul. Nah, terus tambahan satu mungkin koneksi ke luar ya, contohnya kayak dari yang dulunya scene A nggak ketemu scene B jadi gabung kan, jadi karena memperluas koneksi juga. Oh, oke, paham. Tapi aku suka tuh kalau kalimat dari Ryan itu demi kepuasan batin sendiri, tapi tanpa kalian sadari kalian menghasilkan uang. Betul, cuman bukan itu goalsnya. Betul. Ya maksudnya menghasilkan uang maupun masuknya ke kas ya kalian menghasilkan sesuatu. Tepuk tangan lah buat kita. Kendala di tahun 2020, perkembangan teknologi, sulitnya tempat, perizinan yang susah. Menurut kalian itu sebenarnya
yang perlu dikoreksi itu apanya sih? Maksudnya itu gini, kan kalau kalian sekelompok orang kan berarti kan kalau secara sistemasi kerja kan kalian ini tim teknisnya lah ya. Kan kalau mau bikin sesuatu dari ada tim teknis kan berarti kan harus mengkondisikan elemen yang untuk mendukung acara kalian gitu. Nah, kendalanya apa? Waktu sih gitu. Dadan mukanya bingung nggak? Hah? Di tahun ini. Ya, Waktu sih ya sih. waktu. Ya kan pakai dampak corona ini merusak mindset orang untuk bekerja. Oke. Terus besok kalian bikin acara gimana tuh? Protokol kesehatan lah. Oh, Tetap masih ada. pakai masker aja. Kayak Pogo Pogo. semput tapi. Baru mau bilang lo gimana tuh? Ya, Tapi itu. mereka punya termometer gun ada? Ya Di pasti. sana? Ya pastinya sebelum masuk cuci tangan, Mandi. tembak, Mandi, tembak. sama cek nafas ya. Tempel tangan ke langit. Macam mana Jodah? Tempel tangan langit. Mewah loh. Cium. Kasih ciumnya sama panitia. Kasih ciumnya sama panitia. Ya udah kan pada mantap. Kok aneh sih? Bau terkaya masih mungkin. Ini bau nih corona. Kalian sering nongkrong nggak sih? Nongkrong maksudnya bukan. Ya maksudnya kan kadang kan sepengalaman kalian atau misalnya sepengalaman kalian dulu atau misalnya yang pernah kalian lakukan sama skena, pernah nggak sih maksudnya tidak hanya saat acara tapi kalian nongkrong tapi memang benar-benar bahas tuh atau nongkrong tuh memang anak-anak bersekitar dan memang untuk bersekitar gitu, pernah nggak sih? Jarang sih. Jarang. Jarang Paling sih. mau Lebih ada kesibukan masing-masing sekarang. kalau mau buat acara aja baru Nongkrong. dikondisiin gitu lah, beberapa kali meeting supaya ini Mungkin beberapa juga ada yang mungkin emang basicnya ngobrol. dari dulu berteman kan mungkin udah ngopi satu depan gitu. Terus ada juga mungkin yang di saat mau mendekati itu baru ada yang ngumpul juga. Ada juga yang di grup yang ngumpul. Ada yang di grup, tapi Acara ngumpul-ngumpul. cuma ngumpul sedikit. Acara Oke. datang. Oke. Nampak mukanya balik. Ada yang baru datang, coba silakan Mas berdiri Mas. Masuk frame. Hai, perkenalkan siapa tuh? Nama saya Pandu. Pandu bersekitar. Oke. 2, 4, 6, 8. Wah, tambah lama bisa 22 juga ya kita ya. On frame semua. Tadi aku nanya apa sih? Kendala. Hah? Kendala. Oh, kendala. Tapi di WA group ada nggak sih kejadian-kejadian aneh? Maksudnya tuh yang berantem gitu? Cobalah cerita lah. Ya maksudnya kan pasti dengan perkembangan zaman kan apa-apa kan komunikasi kan di WhatsApp grup. Ceritalah. Kalau klien nggak ada lah, paling Iya. mengintimidasi terus. Ada satu titik diintimidasi terus. Tapi dia wajar kan. Nah, jadi memang harus. jadi itu ada salah satu volunteer di sekitar dia inilah sosok makhluk gitulah. Kenapa kalau bisa nongol di grup WhatsApp Semua cabut. Oh, semua langsung hantam dia gitu. Kenapa? Apa salah dia? Kasihan loh. karena semangatnya terlalu terlalu membara. Menggebu-gebu. Tapi Kalau ada ibarat- action nggak? Ibarat orang bara. Aduh jangan loh. Ibarat bara. Kalau kami ini bara dia udah jadi api gede. Oke, lucu. Kebakar tapi. Terus orangnya ada di sini sana. Kenapa kalian nggak undang? Yang kerja nggak kerja. Iya. Dia tak bisa datang hari ini. Kalau ada pun kami usir. Kalau ada dia datang langsung. Jahat loh. Dia kesinggung nggak sih nggak? Enggak, Suka. Emang suka dia aja deh. Udah passion. Oh, ada yang kayak gitu ya? Kalau jadi kami kalau misalnya kami ngumpul diam, nanti dia bilang aja aku lah. Masa? Agak. Jahat loh. Terus kejadian konyol yang lain sama kalian berkomunikasi. Ada sih makan aja kak. Jadi cuma si teman kalian yang satu itu aja yang suka Iya. kalian hantam. Kenapa? Kasihan loh. Jadi candaan aja dia suka dicandain rupanya.
Tapi bisa kerja kan? Bisa. Salah. Jahat loh. Ada yang nggak bisa kerja? Nah, ini lucu nih pertanyaannya. Dari 22 orang di bersekitar, ada nggak sih yang bukan nggak bisa kerja ya? Apa ya kalimatnya yang enak ya? Agak-agak belah-beluh gitu, dikasih tahu susah gitu, Pasti bebal-bebal gitu. Itu pasti ada lah kan rata-rata anak bandnya brengsek kan. Jahat loh mulutnya. Kamu aku bukan anak band. Tapi Wan kemarin kami ngomongin ente loh. Kapan? Waktu di sama balik layar. Kenapa? Wawan band. Kalau Dadan dapur. Jadi kok anak Kenapa? band. Kan lagi latihan kemarin. Salah. Kalau yang baper Ada. ada. Nah, kalau baper ya Buang. Oke. ya inilah ucapkan mohon maaf lahir dan batin lah. Oke, kalau secara gigs kalian pernah melakukan berarti 2 lah ya, bener ya? Volume 1 sama yang insya Allah besok nih. 3 berarti sama yang berikutnya 3. Udah pernah buat 2. Oh, apa? Apa? Ya, Another Space Hah? Another Space. yang dari Singapura. Oh, Iya, di Paprika. Krusty Krab apa? Cranky Cranky Doodle. Oh iya, Krusty Krab. Iya, Cranky Doodle ya betul. Ya udah Ryan pamit dulu guys sana. Nih aku ada hand sanitizer. Kalau mau ke toilet tinggalin aja nggak apa. Aku udah kasih krem ini. Ya maklum lah sama orang tua. Oh iya ya kemarin Cranky Doodle ya, Doodle. Gimana ceritanya tuh dia bisa akhirnya mampir ke sini? Dan kalian yang sambut gitu, kalian yang bikinkan gigs. Dapat dari ini sih dari teman lokal suara Bang Fadli. Oh dari Batam ya? Ya. Terus? Ya itulah. Jadi dikasih tahu sama Bang Fadli kalau di hari itu ada band yang dari Singapura. Dia mau main ke Tanjung Pinang. Kira-kira kawan-kawan di Tanjung Pinang siap nggak? Bisa handle nggak? Udah siap. Gitu lah. Dan akhirnya dikasih kontak yang teman yang dari Singapura tuh udah Kejadian ya kan? Ribet nggak? kemarin ribetnya karena waktu itu kan Pas Awal pandemi. mau corona. Corona OTW Tanjung Pinang. corona tuh udah ada, tapi Belum kayak belum PSBB. PSBB atau itu semua belum Mulai ya di Tanjung Pinang ya. Belum ada orang debat-debat teori konspirasi, belum ada. Ya, Abang ini pepet-pepet terus loh, serem loh aku. Terus? ya itulah susahnya kemarin ya ini aja diizin ke imigrasi aja. Untung inilah karena ada member juga ya kan di imigrasi. Oke, member. Nah, jadi bisa lah. Sepengalaman kalian di dalam bersekitar, nggak boleh sebut ini ya, nggak boleh sebut person ya, maksudnya cuma sharing pengalaman aja. Ada nggak sih teman-teman yang main, yang ngeband tapi ngeselin kali? Maksudnya itu tidak bisa diajak koordinasi dengan baik lah. Atau mungkin banyak request atau apalah, serah lah. Ini belum ada sih kan. Di volume 1 sama Cranky belum ada. Enak Jangan kalian ya. sampai. Jangan sampai. Tapi bikin kami kan sistem ngapa-ngapainnya voting juga. Apa tuh? Suara kalau mau ngapa-ngapain. Oh. Nyari tema atau apa kan. Oh ya. Juga sistem voting gitu. Nanti kasih saran-saran mana yang paling up. Itulah yang diambil. Hebat loh kalian. Kepalanya beda-beda pasti kan soalnya. Betul. Handle 22 orang tuh bukan susah loh. Bukan mudah loh. Susah kalau menurut aku. Pasti loh. Yang kira-kira paling kalau kalian merasakan yang punya apa ya? Jiwa-jiwa leadership gitu dalam bersekitar siapa? Macam mana cara nunjuknya? Yang mana orangnya? Dia. iyalah. Ryan. Dadan kan abang kamu. Oh, Dadan. Abang kami. Oh, panutannya Bapak. Salah. Baik, Pak. Dia. Kalau misalnya yang tadi kan udah tuh yang suka dibully tuh ya. Abang-abang tadi, tak boleh sebut namanya kan.
Sebut ya. Janganlah. Kasihan lu teman kalian Kalau disebutin. inisial aja Linci. Waduh, langsung pecah semua. Hai Linci, salam kenal. Jahat loh kalian. Kalau yang ada nggak sih yang apa susah dikasih tahu gitu loh, Wak? Ya itu. Oh dia. Oh makanya kalian suka hantam dia. Tapi dia baik. Baik ya, cuma bodoh aja. Enggak lah, baik. Baik. Ngeselin lah. Rajin. Sholat. Enggak rajin dia kok. Janganlah. Nggak boleh nih. Nggak boleh lah. Baik lah dia. Rajin juga. Cuman ya itu aja semangatnya terlalu. Saat dia bersemangat itu kalian langsung hantam dia gitu. Tak boleh Enggak, tak, kan? tak boleh ngomong di grup aja. Oh dia tidak boleh ngomong di grup. Muncul. Huruf A aja salah deh kalau dia ngomong. Kalau udah dia katakan titik aja udah kena kick. Habis. Kasihan lu. Karena kalian isinya cowok semua kan pasti ada rasa inilah ya, pasti punya penilaian masing-masing lah ya. Aku punya pertanyaan konyol nih. Di antara kalian ber-22 orang paling ganteng siapa? Linci. Linci sih. Kalau aku lihat-lihat sih kayaknya aku. Kurang Tapi ajar. kalau aku mewakili suara kawan-kawan kayaknya Linci. Jadi kalau Coba lihat mukanya, woi, buka lah aku nanti Jangan, ngomongnya. jangan. Oh Nggak bisa jangan. Pak, kalau dibuka di foto profil Budak. WA langsung uninstall sendiri. Close. Jadi kalau dikasih lihat gitu kamera kosong aja di kamera. Makhluk ya. Makhluk. Dalam Sosok dia sosok. Panas loh. Astagfirullahaladzim. Kalian pernah nggak sih ngalamin misalnya dengan sorry ya kalau secara fashion ya bentuk kalian kan begini nih. Terus misalnya ketemu mungkin kalau ada yang kenal ya kenal, kalau misalnya nggak ada yang kenal dengan mereka yang lebih duluan lah ya, mungkin lebih duluan merasakan sinan atau gigs itu. Pernah nggak sih misalnya punya pengalaman ditegur dalam hari misalnya kok suka band ya gitu ya, standarnya speaknya gitu, pernah nggak sih? Kalau aku Kayak pribadi ngalamin. pernah sih. Tahun berapa? Baru-baru ini juga. Oh iya? Kemarin yang mana? Sama siapa? Oh sama siapanya nggak, ceritanya gimana? Ada 2 kali. Yang pertama aku sendiri nih. Nah kebetulan aku pakai baju band Tangerang. Tangerang. Jadi dia aktif di kolektif juga kan. Nah aku ditegur ini bandnya dari kolektif ini ya? Iya. Nah, akhirnya kenalan jadinya. Nah, kalau yang kedua itu aku bareng Dadan. Mau pergi ke tempat apa gitu, Mau yasinan. berhenti beli rokok, ada orang nunggu di depan warung itu. Selesai kami beli rokok, terus dia bilang, "Bang," manggil lah kan. Itulah aku lihat dari baju-bajunya nih kayaknya kita inilah cocok. Wah, rupanya dia kawan-kawannya yang anak di Tangerang itu juga kebetulan kerja di sini. Ya itu kenalannya karena lihat baju band. Kalau Nurul punya pengalaman? Misalnya lagi pakai ya kaos-kaos band apa gitu, tiba-tiba ada yang negur gitu. Tapi mungkin kamu yang nggak kenal, entah siapa gitu, jadinya kenalan. Belum sih. Belum. Pernah sih selama ini ya. Oh kebanyakan nyukurin rambut orang sih. Iya, dari musik lah sih lebihnya. Betul nggak pakai baju juga. Kalau Aku yang ini. lebih ke nggak ke baju sih kak, lebih ke musik sih. Oh, suka dengerin musik ini juga bang. Oh iya bang, gitu aja sih. Oh saat misalnya ada tamu yang mau. lagi ada customer sih. Lagi nyukur ya. Lagi nyukur. Kok nyukur gini sih? Muak bang Ya ya. kan pakai mesin gini. Oh iya. Kalau mandi? Sama. Kok mau ngerjain dia sih? Enggak, candaan dulu. Oh ya. Ardi, pernah punya pengalaman? Enggak pernah. Oh, kenapa? Kalau bisa pakai Bang Nur. Oh. Paling bawa sampai musik. Dan sebelumnya orangnya kamu kenal nggak? Belum. Akhirnya kenalan. Kenalan. Terus sekarang WA-an. Oh iya, Ada kontaknya lah. Jalan. sama cowok jalan, sama cowok jalan. Serem juga. Pandu, pernah nggak? Ada sama datang sekali Oh, cerita dong. karena pakai baju Mayhem. Mayhem? Ya. Oh, ada referensi band bagus nih. Dapat referensi. Aku ya. Oh, yang negur, maksudnya nggak, yang negur kamu tuh si Dadan.
ada si dari Elan juga ada. Sama? Elan. Tidak, awalnya belum inilah, belum kenal. Belum muka, kenal. cuma tahu sama tahu. Nah, itu dulunya sering sharing ini musik, sering nanya referensi Dari Jamaika. Ali, pernah nggak? Ih, mainnya di mana sih? Mau jalan aku. Kayak dia dong, muter-muter, Tanjung Pinang, berhenti di tempat rokok. Belum, cuma kalau ke Bandung pernah. Oh, di mana ada yang Lah makanya bagi Yasinan. Ya. Orang-orang nih dari musik Hah? di motor tuh ada speaker, jadi orang odong dong. jadi pas lewat, wih bang musik kita sama. Di mana sebelumnya memang belum kenal sama orangnya. Kenal, tapi orang itu enggak satu selera gitu. Oh. Dia cuma nanya aja, langsung gitu. Gitu aja. Tukar nomor WA enggak? Enggak. Teman-teman. Oh, Follow-followan. Rizky pernah punya pengalaman? Kalau pengalaman sih kak, kayaknya dari kebalikan teman-teman itu kayak dapat headnya di headspace gitu sama orang. Jadi kayak misalnya pernah satu kejadian tuh awal-awal mungkin zaman eranya di sini naik. Ya pasti di setiap hal kan, tuh kan ada pro dan kontra. Jadi mungkin ada yang menyukai gigs atau musik-musik underground, ada yang nggak menyukai. Nah, kalau dari pengalaman aku itu orang yang nggak menyukai. Jadi pas aku berhenti di suatu tempat gitu, buat beli apa gitu lupa. Awal 2013, jadi dia tanya, kok pakai begini anak gigs kok? Kayak ngecengin gitulah. Oh, anak-anak teriak-teriak boy. Mana teriak-teriak? Wah. Beringas boy katanya gitu. Heeh. Ya aku senyumin aja gitu kak. Korea kena hantam dulu. Hantam. Biasanya kayak gitu sih. Beberapa kali digituin karena emang pas di tahun 2012an 14an sampai ke 14an itu memang ada beberapa juga yang aku dapat itu kayak kontranya gitu. Oke. Nah, dia juga nggak menyukai musik seperti itu gitu. Ya itu yang aku dapetin kayak, kok anak gigs ya, kok gini ya, biasalah ceng-cengan netizen gitu. Tapi itu memang seumuran dirimu. Apa? Ada yang di atas juga, mungkin yang memang mereka nggak menyukai gitu, mungkin yang dari hobi lain gitu kan. Jadi mereka juga kayak ya biasalah orang yang tidak menyukai, ada yang memang minim pemikiran, jadi dia menghina satu yang dia benci. Ryan? Ada. Udah ada? Simpel. Ada. Apa tuh? Nggak boleh sama ya sama Wawan? Ya ini sih sering sih kalau misalnya kalau misalnya mungkin kalau inilah ya kalau pas di luar itu lah mungkin kalau ketemu ada yang pakai kaos band bikinnya Ngapain gitu? angkut ya Bungkus. ya udah kenalan aja gitu sok asik aja ada saya lah Ardi ketawanya lucu. Oh iya. Oke, aku punya pertanyaan konyol, masing-masing masih jawab. Enggak. Bagaimana pendapat kalian tentang anak band, anak skena, atau kalian mereka yang suka ke gigs gitu ya, pokoknya berhubungan dengan sinan dan musik yang begituan lah ya, yang begituan. Konotasinya brengsek, setuju apa enggak? Kalau iya, kalau tidak, why? Brengseknya dalam kategori apa dulu mbak? Bebas, terserah kalian mau. Nah, kalau semua cowok itu pasti brengsek lah. Oke, dari Rian dulu berarti. Oke, semua cowok brengsek. Dan kamu setuju bahwa maksudnya anak-anak seperti kalian itu brengsek? Brengsek kalau dalam arti yang artinya dulu tergantung dia nyari brengseknya apa dulu. Misalnya mungkin karena alkohol atau karena yang lain. Kalau laki-laki itu kan pasti dia punya satu kebrengsekan ya. Gak usah diantar lah, di semua lingkup besar juga pasti ada. Kalau brengsek ya brengsek lah, tapi nggak brengsek sampai orang tua jadi. Oh, enggak lah. Gitu. Mungkin umum awamnya gini kali ya, mungkin lebih simpelnya gini. Kan banyak tuh kalau misalnya
apa ya kalimat yang enaknya ya? Oh misalnya ada segrup cewek pertemanan lah ya, perempuan itu. Aku nggak usah pacar sama anak Ben tuh brengsek. Gimana gitu menurut pandangan kalian? Kalau misalnya ada opini beberapa cewek-cewek di lingkungan kalian seperti itu gitu. Bilang aja lah sama cewek yang kita deketin tuh, woi, kote aku gitu. Astagfirullahaladzim. Nggak ada sih, nggak tahu. Nggak tahu. Oke, menurut Rizky? Kalau untuk hal itu mungkin kalau brengsek tuh enggak ya kak, kenakalan biasa lah gitu. Kalau pada umumnya laki-laki ya kalau misalnya yang dari kayak tadi kakak contohin kan, cewek bilang cowok brengsek ya mungkin mereka hanya tahu opini orang-orang tapi mereka nggak mendalami kaminya sendiri gitu kan. Pandu, menurut kamu Enggak sih. anak band itu brengsek? Pasti lah kalau di mata-mata orang anak-anak kampus rata-rata semua itu. Terus kamu menyikapinya? Bodo amat. Oke, siap. Ali? Ya, Oh, kamu brengsek. Siap. Ya gimana? ya banyak bertanggapan Statement itu juga. Nakal kan? Nakal. Terus saat kamu dengerin opini-opini seperti itu, Seneng lah. Dengerin Kan cewek Aku brengsek. kan cewek suka cowok brengsek. wawan. Iya gitu kan seneng gitu kan. Akhirnya aku brengsek. Kamu cuekin Tapi aja. ngomong dalam hati. Oh, bodo amat. Siap. Bang Deren, anak band itu brengsek. Bagaimana menurut pendapat kamu? Itu kalau pandangan orang-orang awam ya memang kelihatannya brengsek, tapi kalau misalnya di compare datang yang paling aman, datang ke gigs atau ke diskotik itu lebih aman ke gigs. Anjir. Jarang dibungkus ya. Jarang tuh balik Gila. Aman juga. Kau ini bagian dapur ya. Kau bagian damping ya, orang ngomong ke peraga ya. Heran. Kau benci sebenarnya. Ngeselin ya. Tapi kan Tambahan, Dan? grepe di tempat. Oh iya, betul. Apa kalau mungkin di tempat-tempat klub malam kan mungkin kalau kalau misalnya ada yang di grepe paling Enak. itu pun paling kalau misalnya ceweknya marah ya udah cowok-cowok yang lain kan diam-diam aja. Tapi kalau misalnya di gigs, kalau menurut aku kalau misalnya Ada yang tersinggung. ada satu cewek yang di grepe terus kawan-kawan cowok yang lain lihat itu cowoknya ditarik disuruh keluar. Oke. Ardi? Jaga. Ya kalau menurut saya sendiri ya Ha? kalau brengsek itu tergantung masing-masing. Iya. Kalau brengsek kan tergantung dari orang sendiri. Kalau dia memang brengsek, tapi tergantung ke kita yang lagi, yang menilainya lagi sih. Semua orang berhak sih untuk menjudge. Menurut kamu jadi stigma itu kamu setuju apa enggak? Bahwa anak-anak band atau anak-anak yang suka ke gigs adalah cowok brengsek? Enggak brengsek, tapi ada yang brengsek ada yang enggak. Tergantung aja. Iya. Nurul. Setuju enggak ya guys? Ya terserah mau Iya, komen bukan apa. nanya ya maksudnya. Mhm. Enggak sih kak, Mhm. tapi stigma di masyarakat tuh udah seperti itu. Mhm. Dari sekian lama ini stigma di musik-musik seperti ini gimana ya, terlihat inilah kak, ini jahat nih ini, tapi sebenarnya aku gak setuju kalau dibilang seperti itu. Tak kenal maka tak sayang kak, kayak gitu sih. Asik. Tak kenal maka tak sayang. Wawan, bagaimana pendapat kamu tentang stigma anak-anak band atau anak suka ke gigs itu adalah cowok-cowok brengsek? Tungguin ya. Ih, ngeselin. Enggak setuju lah jelas karena itu pribadi sendiri kan. Balik lagi pribadi masing-masing ya berarti ya. Ya kayak misalnya nggak kenal maka tak sayang juga kan, nggak ngobrol juga nggak tahu kan. Ya kalau dia bilang cuma lihat datang ke gitu
kayak gitu ya dia nggak ngobrol sih. Kalau mungkin dia ngobrol, dia tahu mungkin dia bakal punya penilaian sendiri. Berarti beda ya orang yang kayak gini ya. Nice. Last question ya. Aduh, ngomong sama cowok-cowok capek emang. Kurang rame nih, nanti aku diundang nggak ke acara kalian? Udah. Jahat loh. Open ya. Jahat. Nggak mengundang. Open. Nggak ngundang kan? Jadi MC aja. Tak mau. Harapan secara personal boleh, secara untuk bersekitar sendiri boleh. Harapan kalian terhadap movement yang kalian tekuni saat ini. Pandu, harapan. Betul-betul kayak dosen loh. Random itu lihat orang pandu. Dia lagi ngelamun, enak itu temanya. Harapannya ini scene bakal lahirin band-band yang nanti bisa besar, walaupun di nasional walaupun internasional. Mudah-mudahan harapannya. Amin. Asik lah. Ali, untuk bersekitar, harapan kamu terhadap bersekitar? Ya, kalau menjadi skena besar aja sih. Amin ya Allah ya. IO ya. Dadan, Apa? harapan kamu? Panjang nih, Mak. Ya inilah harapannya. Ya inilah scene tetap berjalan. Terus anak-anak makin kompak. Terus tuh teman-teman yang dari kolektif ya inilah terus sama-sama saling support lah. Ya inilah karena kalau dilihat kayaknya kalau ini bubar untuk ngelahirin yang kayak gini lagi itu susah. Itu pun tak tahu bisa atau tidak. Nah, Dan ada apa tidak kali ya jadinya? kalau bisa terus ada regenerasi lah. Udah? Ya, gitu aja. Ryan? Kalau harapan ke depan sih pengennya ada dari lingkungan luar tuh nggak harus kami tawarin pun kalau memang dia punya passion yang sama ya kan pasti ada kawan-kawannya kan bisa gabung gitu tanpa yang harus dipromosiin kalau memang musiknya sama. Jadi anggota lebih banyak kan otomatis kerja lebih maksimal juga gitu kan, karena di dalam satu organisasi itu kan pasti ada waktu-waktu yang nggak bisa disamain dengan semua orang kan, jadi biar ada pengganti replacement terus kan. Terus kalau untuk sekarang sih harapannya supaya musik scene yang kayak ini nggak dipandang sebelah mata aja sama pemerintah yang tahunya musik-musik kayak gini cuma untuk bising-bising dan keributan nggak jelas aja. Tapi ini kan pun karya dari anak mudanya sendiri, nggak minta macam-macam kok kami kan, cuman pengen ngibur diri sendiri aja sih, udah gitu aja sih. Kit? Kalau aku sendiri sih harapannya pastinya ini tetap bertahan lama, terus makin besar. Kaget aku. Makin gimana ya? Makin banyak dicintai masyarakat. Terus juga semakin lama harapan aku sendiri bersekitar bisa membuktikan kalau berbeda itu bukan hal untuk dibenci. Asik. Karena emang pada umumnya genre yang kami mainkan untuk masyarakat pada umumnya banyak yang masih belum bisa menerima ya, kayak apa ya, peminatnya dikit lah kalau untuk masyarakat pada umumnya kalau kita hitung ya itulah aku harapannya mungkin musik yang kami mainkan bisa diterima oleh masyarakat luas itulah awal. Wan, menurut kamu? Harapan
harapan harapannya ke depan ya kawan-kawan tetap komit lah apa yang dijalani sekarang, beberapa tahun kemudian tetap komit apa yang dijalani. Ya dari komit itu pasti bakal banyak akarnya kemanapun. Ya contohnya ya kayak tadi yang yang contohnya dari yang datang ke gigs akhirnya buat gig bisa terlibat dalam gigs. Terus yang misalnya cuman awalnya datang cuman buat nonton band, akhirnya punya buat band sendiri terus tumbuh juga. Ya itu. Nurul? Harapannya mudah-mudahan bisa lebih berkembang lah dari yang sekarang ini. Pasti lebih solid lagi dan tetap komitmen yang sama aja dari awal. Jadi sih Kak. Dan Sabina Mawadah Warung. Amin. Ardi. Nah, saya Iya. semoga pandemi ini berakhir sih. Asik. Serap. Biar lebih Biar bisa gas terus. gas terus, tetap konsisten. Tapi privat gitu masih bisa. Ya, Privat apa sih? Privat gigs. Oh, privat. Oh, ada ya? aja punya. Ada ya? Ada. Ada lah, Enggak tahu kan? privat. Itulah privat makanya. Itulah privat. Private. Sama aja lah ya. Jadi memang kalau misalnya memang ada teman-teman yang lain yang entah itu memang mereka anak rantauan yang memang di sini atau memang ada anak-anak yang lain memang nyari sebenarnya masih ada skena apa enggak sih, mereka bisa lah ya untuk ketemu kalian gitu ya, sharing atau misalnya ikut menjadi volunteer di Bersekitar bisa ya. Welcome sih. Bisa welcome kali. Kalau mau cari kalian di mana? Di Instagramnya di bawah. PR kan? Oh iya, kan punya Instagram ya? Iya. Apa namanya? Itu nanti di bawah. Enggak. Nanti kamu yang edit juga. Enggak mau ngedit. Bahasanya di bawah di caption. Oh, di caption. Apa nama Instagramnya, Pak? Bukan personal kamu Tidak loh. bersekitar. Sama aja. Sukses ya buat acara kalian. Amin. Ya Allah. Dah, yuk closing. Terima kasih. Bakar. Belum aku ngomong udah bakar aja loh. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita selalu selamat sehat dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sukses terus buat Bersekitar dan teman-teman skena lainnya dan teman-teman kolektif. Bye. Thank you. See you. Gitu aja. Dadan mana? Dadan sembunyi.